Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Kusuma Dewi, NPM 2406050011 dari Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum farmasi fisika dengan judul kerapatan dan bobot jenis. Untuk yang pertama, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari cara penggunaan piknometer dalam menentukan kerapatan dan bobot jenis suatu zat. Selain itu, kita juga belajar menghitung kerapatan dan bobot jenis dengan tepat, serta mengenali kemungkinan sumber kesalahan dalam proses pengukuran. Kemudian latar belakang. Kerapatan adalah massa persatuan volume pada suhu tertentu, sedangkan bobot jenis adalah perbandingan antara bobot suatu zat terhadap air dengan volume dan suhu yang sama. Jadi kedua parameter ini penting dalam bidang farmasi karena mempengaruhi sifat fisik sediaan obat seperti stabilitas, homogenitas, dan formulasi. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, secara teoritis rumus kerapatan adalah massa dibagi volume. Bobot jenis dihitung dari perbandingan kerapatan zat terhadap kerapatan air. Dalam praktikum ini digunakan suhu 30 derajat Celcius, di mana kerapatan air sebesar 0,995 gram per milimeter. Agar hasil pengukuran akurat, piknometer harus dalam keadaan kering dan bebas dari gelembung udara. Kemudian untuk alat dan bahannya, jadi alat yang digunakan antara lain piknometer, neraca analitik, tisu, gelas ukur, dan pipet. Untuk bahan yang digunakan itu adalah aquades, etanol 70%, dan aseton. Kemudian juga gotri digunakan sebagai sampel zat padat. Untuk prosedur kerjanya, pertama kita menentukan volume piknometer dengan menimbangnya dalam keadaan kosong, lalu diisi aquades dan ditimbang kembali. Untuk volume dihitung dari massa air dibagi kerapatannya. Selanjutnya dilakukan pengukuran kerapatan dan bobot jenis etanol 70% dengan cara yang sama. Terakhir kita menentukan kerapatan gotri dengan menimbang massa gotri, kemudian kita memasukkannya ke piknometer berisi air dan menghitung volume air yang tergeser. Untuk hasil praktikumnya, berdasarkan pengamatan, kerapatan air mendekati nilai referensi, yaitu 0,995 gram per mililiter. Etanol 70% memiliki kerapatan 0,89 gram per milimeter, lebih rendah dari air. Untuk gotri terdapat hasil volume negatif karena kesalahan pengukuran, namun secara teori kerapatannya tinggi karena merupakan zat padat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Jadi dalam praktiknya itu penting untuk memastikan piknometer benar-benar bersih dan kering. Aseton digunakan untuk mempercepat pengeringan karena cepat menguap. Jika masih ada sisa air atau gelembung, hasil penimbangan menjadi tidak akurat. Etanol yang lebih ringan dari air akan memiliki bobot jenis di bawah 1, sementara gotri lebih padat sehingga bobot jenisnya lebih tinggi. Volume negatif pada gotri menunjukkan adanya kesalahan, bisa jadi dari meniskus, pembacaan, atau tumpahan air yang tidak terukur. Untuk kesimpulannya, piknometer merupakan alat yang efektif untuk mengukur kerapatan dan bobot jenis. Hasil menunjukkan etanol lebih ringan dari air dan gotri lebih padat. Untuk mendapatkan hasil akurat, diperlukan ketelitian tinggi terutama dalam penimbangan dan memastikan alat bebas dari zat atau gelembung udara. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi referensi yang kami gunakan berasal dari modul praktikum farmasi fisika Universitas Muhammadiyah Magelang serta buku farmasi fisika karya Martin tahun 1990 dan 1993. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.